Salam sejahtera, kembali lagi ke channel saya, Mustain. Kali ini mau mereview atau bahasanya mungkin mengkulas tentang EYD dalam KBBI. Penulisan kata yang kurang efektif yang sering terjadi di masyarakat maupun di lingkup pendidikan sebenarnya juga banyak ya. Banyak yang memfaktori hal tersebut, mungkin karena ketidaktahuan atau juga terburu-buru bisa juga, tapi lebih banyak ketidaktahuan. Contohnya seperti ini. Ini tidak menggunakan huruf kapital, karena di awal kalimat itu harusnya menggunakan huruf kapital, seperti penghambatan penegakan hak asasi manusia. Itu harusnya menggunakan huruf kapital. Nah, ini juga. Kalau yang ini sudah, yang HAM ini sudah tepat. Ini saya akan kasih warna merah. Nah, ini kata HAM. Memang faktor budaya juga berpengaruh, karena lebih suka hanya membaca tapi tidak memahami. Akhirnya sering terjadi juga kesalahan dalam penulisan, entah itu dalam penulisan titik maupun koma. Nanti dibahas di selanjutnya, nanti ada seperti ini. Penghambatan penegakan hak asasi manusia, ini harusnya hurufnya kapital, seperti itu. Kalau yang HAM ini sudah benar, karena ini kan di ringkas gitu. Nah, kalau yang ini sudah asas pengakuan. Biasanya juga itu paling sering malah di PPT, di surat maupun di surat-surat itu juga kadang juga ditemukan, karena ada yang masih menggunakan patokan zaman dulu. Akhirnya mereka tidak di-upgrade dengan hal-hal yang terbaru, seperti itu. Lanjut, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kalau yang ini kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung, nama pengarang ditulis sebelum. Nah, di sini. Ini contohnya. Nah, kutipan tidak langsung. Nama pengarang ditulis sebelum kutipan selanjutnya. Seperti Serangget 1987 halaman 234 menjelaskan bahwa ideologi adalah sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Seperti itu. Nama pengarang ditetapkan setelah kutipan ideologi adalah sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Nah, seperti itu. Memang gimana ya, pendidikan literasi itu sebenarnya memang sangat penting. Tapi karena memang kebanyakan orang adalah lebih suka membaca tapi tidak suka memahami, ya itu yang sering terjadi. Seperti itu. Lanjut kutipan langsung kurang dari 4 baris. Nah, itu ada contohnya. Lyons dalam karangannya yang lain menyatakan
tuh vocabulary, word, constitution, dan kalau yang ini secara Inggrisnya aku bahas yang Indonya aja ya. Jadinya sebuah dengan konsep kata dan leksem, Lyons menyatakan sebagai berikut. Bisa dipahami secara langsung, jadinya ada perbedaan-perbedaan mendasar antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Seperti itu. Lanjut ke berikutnya. Memang nggak terlalu kelihatan, saya buat tebelin aja dulu hurufnya, agak lebih kelihatan. Jadi apa perbedaan biografi dengan bibliografi? Nah, ini autobiografi adalah biografi secara khusus membahas satu orang tokoh, cakupan materinya lebih luas, sedangkan bibliografi merupakan alat penelusuran biografi seperti katalog. Bibliografi hanya menunjukkan biografi secara garis besar. Jadinya memang lebih biografi itu hanya garis besarnya, tidak mendalam banget atau lebih detail gitu. Beda dengan yang autobiografi atau ini bibliografi, seperti itu. Lanjut apa perbedaan biografi dan bibliografi? Autobiografi adalah biografi secara khusus membahas satu orang tokoh. Jadinya dia hanya membahas satu orang tokoh secara mendalam, seperti itu. Cakupan materinya lebih luas, sedangkan bibliografi merupakan alat atau penelusuran biografi seperti katalog. Biografi hanya menunjukkan biografi secara garis besar, seperti itu. Jadi satu orang secara mendalam seperti kayak buku atau kisah, seperti itu. Beda dengan bibliografi. Lanjut, perbedaan penggunaan kata jam dan pukul. Perbedaan jam dan pukul yang sering dianggap sama, kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Biasanya sering itu undangan, seminar, undangan pernikahan, hajatan dan sebagainya, seperti itu. Jadinya peristiwa yang memang belum terjadi, yang akan terjadi, seperti itu. Maaf kalau seumpamanya tulisannya itu kurang jelas di kamera, karena memang kameranya kurang mendukung speknya. Jadi penggunaan kata jam selain itu tidak terbatas pada makna jangka waktu, melainkan juga merujuk pada benda menunjukkan waktu, misalnya arloji atau jam dinding. Meski begitu, kebiasaan kita mencampur adukan urusan bedanya jam dan pukul agaknya dipahami betul oleh KBBI. Dalam pencarian makna kata jam, berikut adalah hasilnya seperti ini. Alat untuk mengukur waktu seperti arloji, lonceng, dan dinding. Jadinya perbedaan mendasar seperti tadi. Waktu lebih pada saat ini, seperti itu. Kalau pukul, waktu yang belum terjadi, seperti itu. Lanjut, hakikat. Bentuk bahasa ada dua, yaitu bahasa lisan, bahasa tulisan. Dalam kajian linguistik, bahasa lisan sangat penting karena dianggap sempurna. Orang yang sedang berbicara dapat menanamkan unsur-unsur suprasegmental pada ucapannya. Selain itu, seorang pembicara saat dapat menambah kejelasan
tuturnya dengan bentuk gerakan anggota badan. Sedangkan pada bahasa tulisan sebagai objek sekunder. Karena jika kita meneliti suatu bahasa yang penuturannya sudah tidak kita temukan lagi, kita menggunakan bahasa tulis hakikat. Ada juga yang kesalahan itu hakikat, yang benar kan hakikat gitu. Kadang memang ejaannya ada yang kurang tepat, penulisannya sudah tepat tapi ejaannya yang kurang tepat. Hakikat bahasa adalah dasar, intisari atau kenyataan yang sebenarnya sesungguhnya dari sistem lambang bunyi tersebut. Berikut beberapa hakikat itu. Seperti itu. Maaf kalau tulisannya memang tidak jelas karena memang faktor kamera juga. Jadinya penggunaan tanda koma yang sering terjadi kesalahan. Memang sering terjadi kesalahan itu yaitu kembali lagi kurangnya pahamnya atau memang ketidaktahuannya, atau karena orang sedang terburu-buru jadinya kurang teliti, akhirnya dia tanda komanya sering salah. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang disempurnakan, terdapat 14 penggunaan dari tanda baca koma, yaitu hanya bacakan sedikit. Ya, kembali lagi karena memang ketidaktelitian maupun ketidakpahaman yang sering terjadi. Tapi kebanyakan ketidaktelitian, akhirnya orang tidak mau untuk memahami seperti itu biasanya ya, termasuk saya juga. Seperti itu. 1. Digunakan untuk menuliskan unsur dalam suatu rincian atau bilangan. Contoh, saya Ani, Ani dan Doni berjanji untuk melakukan pekerjaan ini bersama-sama. Dalam pembahasan kali ini, diharapkan para pembaca dapat memahami pengertian fungsi dan penggunaan tanda koma yang benar. Nah, seperti itu. 2. Digunakan untuk memisahkan antara satu kalimat setara dengan kalimat setara berikutnya, yang diawali oleh kata-kata tertentu seperti tetapi, melainkan, sedangkan, kecuali. Seperti itu. Nah, kali ini contoh yang benar. Tadi sih sebenarnya juga benar gitu, cuman saya ambil yang garis besarnya 2 ini. Tanda koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau bilangan. Contoh, ibu belanja beras, minyak, gula, dan tepung, buku, jurnal, karya ilmiah, koran, dan majalah dapat menjadi sumber pustaka dalam skripsi kalian. Seperti itu. Nah, ini yang kedua. Tanda koma dipakai sebelum kata hubung atau konjungsi. Biasanya dipakai pada kalimat majemuk setara. Contohnya, rumah ini bukan milik saya, melainkan milik orang tua. Adik ingin membeli komputer, tetapi tabungannya belum cukup. Seperti itu. Lanjut ke titik 2 akhir dan maknanya. Titik 2 akhir, pernyataan berikut diikuti perincian. Tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap. Namun titik 2 tidak dipakai bila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Nah, ini ada contohnya juga. Jadi, Tika membeli buah. Nah, titik 2, apel, pisang, salak, dan durian, baru titik. Hanya ada 2 kemungkinan dalam menjawab soal itu. Soal ujian seperti itu, benar atau salah. Seperti itu. Jadwal kerja hari ini meliputi A. Ini contoh soal. A. Peliputan, B. Penulisan naskah, C. Penyutingan, dan D. Pelaporan ungkapan yang memerlukan
pemberian titik 2 digunakan sesudah kata ungkapan yang memerlukan pemberian. Pemberian maksud penjelasan detail atau spesifikasi, seperti itu. Saya rasa mampu untuk dipahami. Lanjut ke titik koma. Nah, titik koma, pengaturan penggunaan tanda baca titik koma juga diatur dalam PUEBI. Penggunaan tanda titik koma yang tepat adalah sebagai berikut. Pengganti konjungsi seperti tadi ya. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain. Dalam kalimat majemuk contohnya, hari sudah pagi, ibu bergegas pergi ke pasar, Doni membaca jurnal, Farah mencatat rangkuman penjelasan, Gersi memilih data statistik. Akhirnya perincian tanda titik koma digunakan sebagai akhir dari perincian berupa klausa. Nah, ini ada contohnya. Syarat siswa calon peserta penerima beasiswa antara lain: 1. Berbadan sehat. Nah, itu. 2. Jumlah keseluruhan nilai rata-rata atas 8. Titik koma. Tidak memiliki riwayat pelanggaran tindak pidana. Titik koma. Dan 4. Memenuhi keseluruhan kelengkapan formulir pengajuan beasiswa. Seperti itu. Lanjut, huruf miring. Nah, ini huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Nah, sering banget ya kalau ngomong daftar pustaka itu ada tanda miringnya. Saya ulangi lagi, jadinya dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Asuhan karangan Abdulli Mois, majalah Ponde Jaga Buri, menggelorakan semangat kebangsaan. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala, Pusat Bahasa 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi keempat, cetakan kedua, Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Seperti itu. Jadi bisa dipahami, itu juga merupakan judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, atau daftar pustaka. Bila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf dan belum bisa maksimal dalam mungkin penjelasannya, mungkin karena keterbatasan dan kendala yang saya alami, tapi saya akan tetap berusaha untuk memaksimalkan gitu. Sekian dari saya, Mustain. See you next time. Ketemu lagi dengan saya nanti dengan video-video berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan like. See you next time. Makasih.